Ini kalau ini kita kan terus ada kesan kalau hadis itu diglobalkan, maksudnya riwayat-riwayat dari sahabat itu kadang-kala globalaken. Satu contoh, Jeng Nabi mau didakwakan, saya tidak pernah melihat ahsana min Rasulillahi, yang seistimewa sebagus Rasulullah, ma qablahu wa ma ba'dahu, manungsa sadurunge dan sesudahnya. Itu kan sahabat akhirnya kan menyimpulkan ketika mirsani kayak ngoten. Lah itu kadangkala bisa diperinci di peristiwa-peristiwa yang lain dan riwayat-riwayat yang lain. Bisa diperinci bagaimana kesimpulan sahabat dalam mengglobalkan sing koyo-koyo bagi orang yang kait mengenal itu sebuah hiperbola. Tapi padahal itu fenomena yang nggak bisa digambarkan, akhirnya mengglobalkan entok. Nggih, atas sing sering kita maturaken, Said Abdurrahman Ad-Dibai sendiri ketika ngunggulaken Rasulullah di bait-bait sebelumnya sampai dawuh anta nurun fauqa nurin, engkau cahaya di atas cahaya, anta misbahus sudur, engkau pelita dari dada-dada semuanya yang ada, jadi hati-hati semua manusia. Kayak ngoten niku kalau kita melihatnya kesane kayak Ad-Dibai, Said Abdurrahman Ad-Dibai dalam hiperbola penggambaran. Padahal itu dari banyaknya rincian sing sahabat sendiri menyimpulkannya wis kayak ngoten niku wau bingung. Sehingga Said Abdurrahman Ad-Dibai sendiri memahami fenomena niku. Bait terakhir saged panjenengan pirsani to. Ya Badro, wahai bulan purnama, timin kang sempurna. Bulan purnama itu sudah dalam kesempurnaan bulan bulat. Sik ditambahi kata-kata timin, tamam, sampurno. Haza kulla kamal, yang melewati dalam setiap kesempurnaan. Jadi ngungguli dari semua kesempurnaan. Wis badrun, tamamun, haza kulla kamal, melewati untuk semua kesempurnaan. Lho wis dimentok-mentokno si ada kalimat madza yu'abbiru an ulaka maqali. Apa yang mampu mengibaratkan dari keluhuran engkau, semua pengibaratan ucapan maqal. Nah, itu sudah normal nih, wis normal. Makanya nggak bisa dilukis. Orang menceritakan mesti tidak seperti yang beliau ceritakan. Itu pun umum para ulama ahli sirah, umum sudah. Ibnu Hisham pun umum itu yang menulis itu. Nah, Said Muhammad pun juga pernah tahu sing sering kita aturaken, tidak ada satu sejarawan pun yang mampu menerjemahkan sosok Rasulullah. Satu orang yang menulis biografi satu pun tidak ada yang mampu menerjemahkan sosok Rasulullah. Soalnya riwayat dari sahabat tadi seperti itu. Dan riwayat ini tidak didukung hanya 1-2 riwayat, banyak sahabat. Al-Barra, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, rata-rata seperti itu ketika dawuh. Nah, sehingga ketika kita menemukan kalimat-kalimat yang nantinya koyo-koyo kok seperti ini, kita nanti butuh penerjemahan dari riwayat yang lain. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Niku halaman 29 Kang. Sehingga ada kata-kata wa astaqun nasi lahjatan. Jadi ucapannya merupakan perkataan paling benar di antara semua orang. Niku lah ucapan kayak gini nih kalimat wa astaqun nasi lahjah.
dan paling sidiknya manusia dalam lahjah kalimatnya, paling benarnya. Kayak begitu itu kan ya apa gambarno nih? Gampil. Pundhut ae riwayat sebelum Islam diutuskan kepada Rasulullah. Semua kafir Quraisy sebelum terutusnya Kanjeng Nabi menjadi Rasul, semua dari perdagangan yang ada di Syam dan kafir Quraisy yang ada di Makkah, sampai Muhammad dijuluki Al-Amin di putaran pasar, baik Syam dan Makkah dan di masyarakatnya. Jadi julukan Al-Amin itu sudah terpatri di sosok Muhammad sebelum beliau diutus menjadi nabi. Sehingga sahabat mengatakan wa huwa asdaqun nasi lahjatan. Sudah selesai. Jadi gampang ini terdukung oleh riwayat bahkan sebelum Islam, pra-Islam. Nah, itu enak pun lek ngoten kita nanti mendukung dari enggak curiga sing hiperbola sing ngeten. Cari riwayat lain pra-Islam, ketika Islam dan pasca Islam. Pasca Islam ya golek ana wong sing sepadan iku wis. Sampai detik ini sejarahnya mana dan riwayatnya yang paling otentik mana. Mulai zaman Nabi Adam sampai detik ini, yaitu pasca. Artinya riwayat tadi sampean enggak napa nggih. Enggak ngambang ketika memahaminya. Terus perangainya amat lembut dan beliau ramah dalam pergaulan, paling ramah dalam pergaulan. Wa alyanuhum ma'rikatan. Jadi lembut dalam pulatan perangainya. Itu wis terkenal lah, itu wis terkenal pun. Jadi para sahabat sendiri dan bahkan keluarga beliau pun ya sampai katakan beginilah sudah. Satu riwayat itu yang terjadi di Zubair bin Al-Awwam ketika beliau diperbantukan untuk pertama membabat alas keagamaan di Taif. Kan orang Taif sekitar 50 tokohnya rawuh ning Kanjeng Nabi. Kan ketika Kanjeng Nabi dulu waktu di Makkah kan dilawan oleh orang Taif sampai metu donga Taif kesendirian beliau bareng Gusti Allah kan tahu sampai gemblocer sampai malaikat hafadzah siap untuk perintahnya wis. Untuk mengangkat gunung yang ada di sekitaran Taif untuk diangkat diblekno nang wong Taif. Gampangane aku waktu itu malaikat wis standby karena melihat Rasulullah terhinakan tanda kutip sebagai manusia yang ingin mengajak satu keselamatan dan kebaikan bersama, silaturahmi, menghormati yang sepuh, menyayangi yang muda. Mereka wis wah kok strata kita dipukul rata kok bagi buruh, bagi kaum buruh, kaum wis gak terima nih wong Taif itu sampai gampangane malaikat itu siap untuk malaikat hafadzah siap untuk ngangkati gunung. Lah itu dilalah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah orang Taif dapat hidayah. Itu 50 orang Taif kan nyuwun diperbantukan. La'ana sahab niku nggih Sayyidina Zubair bin Al-Awwam diperintah oleh Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam itu terkenal hafalan Qur'annya. Sehingga saat ini kalau kita pikir bagaimana Rasulullah mengajarkan untuk diikuti sunnahnya sampai Allah Ta'ala dewe dawuh qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan wahai Muhammad jika kalian itu mencintai Allah maka ikutilah aku. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi patren wis nas teko ayat itu Rasulullah juga mencontohi dengan kebaikan yang jelas, yang real. Wis, ketika ngimami keasikannya untuk menghadap ning Gusti Allah itu sampai maca ayat-ayat yang panjang. Firayatin kadangkala Al-Baqarah, firayatin kadangkala Ali Imran Rasulullah ketika mengimami. Sehingga Rasulullah dilihat oleh para sahabat seperti itu ditiru toh. Lah niru sunnah Kanjeng Nabi ini kan wajib cara umat, wajib toh niru sunnah Kanjeng Nabi.
Nah Zubair ibnul Awam nggak kelintu, alasan ini nggih saged garis besarnya begitu. Kula imut kula Zubair ibnul Awam. Zubair ibnul Awam ketika ke Taif tadi ya niru sebagaimana Rasulullah ngimami mersisno ngimami wong Zubair ibnul Awam apal. Sehingga beliau ketika ngimami ngene iki persis dipersisno nderek kaya Rasulullah ngimami. Wiyong gerutu wong Taif. Iki apa kok ngrungokno wacane, apa kongkon penampilan wis pokoke ngrutu wong Taif. Iki dadi wis merwotes diprotes oleh Zubair bin Awam. Sampean iku lho, lek ngimami iki lho. Koyo kenemenen ngono iku. Nesu ta Zubair bin Awam lho iki kok Rasulullah diomongi kenemenen mbek wong Taif. Ya opo sih ngono. Ya wis gua tok kan masu. Karena gak terima wong Taif lapor ning Kanjeng Nabi, intinya kayak gitu. Lapor Kanjeng Nabi, niku mboten nerami usulan kami. Padahal kami sendiri ini kait-kait masuk Islam. Loh, yang diterima oleh Rasulullah usulane orang Taif, bahkan Zubair bin Awam didukani ambek Kanjeng Nabi. Mboten nerami ditegur lho, didukani. Yasir wala tu'asir, permudahlah agama, jangan persulit. Padahal niatnya Zubair bin Awam kan niru sunnah Kanjeng Nabi, tetap ditukani. Nah, kebijakan kayak ngeten iki sebetulnya ruh dari walas asiye alyanuhu, dari paling lembutnya Rasulullah sebetulnya tampak banget. Panjenengan saged mirsani lagi ketika bagaimana konsistennya Rasulullah untuk memegang teguh hukum-hukum Tuhan. Satu contoh hukum-hukum Tuhan syariat. Ketika ana wong ndek awani Ramadan itu ngelakoni dengan sengaja amdan, dengan sengaja mantenan ambek bojone. Artinya bersetubuh dengan bojone. Maka kafarat yang pertama, tebusan dari dosa yang itu tadi, bebasno budak, itsku raqabah. Lamun gak mampu, saumu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Gak mampu sian, it'amu sittina miskinan, maringi makanan 60 fakir miskin. Lah, ini sudah hukum-hukum Tuhan. Gampangannya Rasulullah orang yang paling konsisten untuk memegang teguh termasuk dengan hukum Tuhan. Tapi panjenengan pirsani ketika Rasulullah diwaduli oleh sahabat, Rasulullah kula niki ajur sakniki. Halak tuh ya Rasulullah, intinya begitu. Rusak kula Kanjeng Nabi wis risak. Lho sik ngomong rusak iku piye moro-moro ngomong rusak kan begitu kronologine. Terus baru diceritakno. Saya dengan sengaja siang hari di bulan Ramadan itu mantenan atau bersetubuh dengan istri saya. Kendul. Dekmu lelek, dekmu kendul. Karena leren di gudang. Latu. Aduh. Itu dilalah Rasulullah ngenggokno. Wa firatin lek kula mboten kelintu itu dienggokno dhisik. Enggak nglendur, enggak kelalena. Mboten Kanjeng Nabi kula kepingin pun panjenengan hukum. Kepingin oleh Rasulullah sik ndek akhirat enggak nemoni kafarat yang harus diselesaikan urusannya ambek hukum Tuhan ini di akhirat. Akhirnya Rasulullah ya wis lek ngono lek panjen awakmu ngotot panjene bener iku sengajamu. Saiki yo bebasno budak. Mboten enggak ada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggih alternatif kedua. Iya wis lek ngono awakmu poso 2 wulan berturut-turut. Yen Nabi ngrasakaken kalulan. Saulan iki pun nerobos kula. Kanjeng Nabi mboten ketinggal. Nesu panjenengan pirsani pun riwayat itu masyhur, riwayat hadis itu masyhur pun. Kathah panjenengan padosi pun. Kalau begitu ya wis sampean paring dahar wong fakir miskin swidak wong. It'am sittina miskinan. Intine ngoten.
Kanjeng Nabi ngapunten nggih. Kula niki sing kula padosi sing kula maem benjing kula padosi benjing. Intinya begitu. Terus kula niki termasuk fuqara wal masakin. Wis repot iki. Ngadepi kan gini. Akhirnya Kanjeng Nabi ngalahi mondot kurma sak kerenjang. Kan gitu toh kalau kronologis. Wis kayak no fakir miskin. Kanjeng Nabi ngapunten, sing paling fakir nggih kula piyambak. Sak keluargi. Kanjeng Nabi itu menjawab dengan senyum lebar. Panjenengan pirsani dan riwayat-riwayat. Kanjeng Nabi maringaken dengan senyum lebar dan menjawab, daharen awakmu sak keluarga. Kafarat beres, hukum Tuhan beres. Beliau dapat solusi yang terbaik oleh kurma teko Rasulullah dhewe lho Pak. Teko Rasulullah dhewe lho, dudu teko pasar lho. Dudu duit sumbangan lho. Teko Rasulullah dhewe ngarsane Kanjeng Nabi. Kalau kita menyikapi ini lho Pak, napa nggih fenomena? Ojo didelok hukume itu tadi dah. Deloken sikap Rasulullah seperti itu. Kalau hukum kita tetap melihat. Masuk waduh ngono tok gak bambung wong iki kesusu bengak-bengoke sakniki. Wah romoan awake dhewe ndek jero ya ngeselote padha. Ndek jero omah gak ono kancane awake yo ndelok bokep padha. Beh lek wong-wong iki. Jadi gak usah sok lah, gak usah sok. Jadi wong menenteng-menenteng ngoten iki lho. Membohongi dirinya sendiri. Jadi, maka Rasulullah seperti itu loh bos. Kayak hukum Tuhan itu bisa terkemas seperti itu dalam aplikasinya loh. Itu jelas orang yang paling tamasuk binasil Quran wal hadis. Wong sing paling berpegang teguh dengan nas Quran adalah Rasulullah. Tapi bagaimana pengaplikasiannya? Lah niku maka ketika ada riwayat ngeten. Nah, maka kita nggak heran, lek ngoten niku perangainya amat lembut dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Beres sudah. Itu jelas itu tadi, Pak. Barang siapa yang melihatnya pastilah akan menaruh hormat kepadanya. Berarti ngeremehkan, tambah hormat orang. Ajwadun nasi sodron wa astakun nasi lahjatan wa alyanuhum arikatan wa akramuhum usyrotan. Paling mulia-mulia ini di dalam bermuasyarah, di dalam bergaul. Konten keluargi, tentanggi, dan masyarakat. Bayangaken lho Kang, sakniki Kanjeng Nabi dawuh ngeten lho. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman kalian. Tatarane iman lho Kang. Utawa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Sepurane bab iman gletek taruhane ngeten. Lek ngomong gletek lho, tapi padahal mboten gletek asli. Fal yukrim jarohu, maka ia hendaklah memuliakan tetangganya. Taruhane iman ambek Gusti Allah lan dina akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Loh, hadis ini sangat fenomenal untuk melihat sosok Rasulullah ya opo nang tanggine. Saiki ngeksklusif tanggane waduh alul maksiyah ditutup diri awake beh yo nutupi sampean nang tangga itu maksiat terbesar dari hadis ini. Gitu. Jadi nah ini loh. Dan Kanjeng Nabi jelas loh, barang siapa yang melihatnya pastilah akan menaruh hormat padanya. Dan barang siapa yang pernah berkumpul dengannya kemudian kenal padanya, tentulah ia akan mencintainya. Pun jelas nih, waman kholaqahu ma'rifatan ahabbah. Mencampuri Rasulullah, bergaul dengan Rasulullah, kholaqa ma'a Rasulillah, terus ma'rifatan dan mengenal ahabbah, mesti mencintai. Karena manungso ni manungso. Nah itu al-insanul kamil, manungso yang sempurna tenan. Yaquluna itu, maka yang mengikuti Rasulullah, orang yang menceritakan sifatnya, yang naid itu orang yang mengikuti.
orang yang mengikuti penderek Rasulullah, Anas bin Malik, Zaid bin Harithah, terus Ahlus Sufah, Abu Hurairah. Kalau dari keluarga beliau sendiri, misalnya Ali bin Abi Thalib, ini penderek-penderek ring satu di dalam hubungan keseharian. Itu orang yang mengikuti penderek Rasulullah akan dawuh ngeten, lam aro qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Jelas nih. Saya tidak pernah melihat sosok yang seperti Rasulullah sebelum beliau ini, selama ini saya, dan sesudah beliau. Ketika Rasulullah mangkat, para sahabat yang tadi penderek mangdo maringi piwucal nang para tabiin semuanya. Itu mesti dawuh lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas itu jelas. Pun niku Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terusakan di hadis yang ke enak rek direk gak disemak ngalah berkatok kita pe didelino. Kebiasaan di SMA nih guys. SMA kita pe mek dietok nggowo tok. Alhamdulillah. Nggih, bismillahirrahmanirrahim halaman 7. Halaman 7 sampai keliru bi sepurane. Halaman 29 hadis ke-7. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan itu istimewa. Dari cucu-cucu Rasulullah cucu Rasulullah itu yang juga Sayyidina Hasan ini karena lebih sepuh dari Sayyidina Husain. Artinya hampir bersamaan, cuman kakangnya Sayyidina Husain itu masnya Sayyidina Hasan itu masnya Sayyidina Husain itu rayine, sehingga beliau mengalami masa dewasa untuk lebih tahu Rasulullah seperti apa. Nah, itu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dikemukakan bahwa ia pernah bertanya kepada pamannya yang bernama Hind bin Abu Halah. Hind bin Abi Halah niki wonten keterangan ten niku ngandhap niku. Hind bin Abu Halah adalah putra Sayyidatina Khadijah, itu seterusnya dari putra Gawan. Terus tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam Hind menjawab. Jadi putra Gawan dari Sayyidatina Khadijah itu sangat mengagumi Rasulullah juga, padahal biasa ning ngapunten putra Gawan itu kan rada ringo to. Karena Rasulullah ayah tiri gampangane. Tapi Sayyidina Hind bin Abu Halah ini kan, Abu Halah itu ngapunten garwane Siti Khadijah sebelum sama Rasulullah. Itu Abu Halah. Itu putra kawan saking Sayyidatina Khadijah ini bisa mirsani Rasulullah bagaimana? Karena kan wis iso menilai betul, makanya riwayat dari bagaimana mbahku Sayyidina Hasan tadi kan baik putune. Bagaimana mbahku sik bujange ketika menikah dengan ibu sampean biyen kan iso takon to. Sayyidina Hasan terhadap Hind bin Abu Halah tadi. Pun niki dijawab ngeten. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhiman. Ya tala'lu wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Lah niki sing ten Adibai disebat. Atwala minal marbu'i wa aqsara minal musyaddzadi. Azimal hamati. Rajil asy-sya'ri. Pun niki mawon. Sementara langsung kita terjemahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berjiwa besar. Fakhman mufakhiman. Mboten pendendam. Terus pundi Rasulullah menerima baiatnya Hindun yang membayar pembunuh bayaran dan ia memutilasi Sayyidina Hamzah. Menerima baiat syahadati Hindun di Fathu Makkah. Bagaimana Rasulullah jadi berjiwa besar banget. Bagaimana Rasulullah menolak kelanjutan setelah perang Hunain. Ketika para sahabat Rasulullah niki pasukan nganggur nih,
puluhan ribu monggo jenengan perintah. Itu Rasulullah meh ngenggi budal nang Persi. Rasulullah ngendek bukan agama, bukan kekuasaan, mandek, boten sios untuk ekspansi, untuk penjajahan, boten ngoten Rasulullah. Berjiwa besar. Walaupun sahabatnya siap tok. Apa meneh dipimpin oleh Rasulullah. Wong Badar 313 saya beres kafir Quraisy. Apalagi niku puluhan ribu bisa di perang Hunain. Mantun Fathu Makkah niku. Berjiwa besar beliau. Enggak berkeinginan seperti itu. Ben ya tala'la wajhu tala'lu al-qamari lailatal badri, itu terusannya itu. Terus menapa bersinari wajah niku. Napa tala'la niku cemlorote ngeceling-ngecelinge ya tala'la niku koyo beninge alis sing cering ngoten niku, beninge sulake cahya niku. Nah, lah dhewe lak ngelengo ya. Lu sing ngelengo ya. Glowing paksaan lah, Bos. Iya. Ya biar jadi ngakoni iki. Tapi gak apa boleh dibandingno ambek Rasulullah ngelongone awake pengakuan makmum menang glowingi Kanjeng Nabi. Karena kita pembandingnya Rasulullah. Wajah beliau, wajahnya kalau menamakan ya tala'la tadi penak lek membahasakan penerjemah ini. Cerah bagaikan rembulan di malam purnama ini. Wajhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Jadi kecerahan dari al-qamar, bulan lailatal badri pada bulan purnama. Isami loh, kalih anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta iksiru. Jadi itu wis itu riwayat semua itu. Dan ini riwayat sikoh loh. At-Tirmidzi ini kuat loh periwayatannya. Sunan At-Tirmidzi terkenal masyhur. Pun nggih atwala minal marbu'i. Itu beliau lebih tinggi dari orang yang pendek. Jadi sedengan nikawa mangke aqsar wa aqsara minal musadzab. Lebih pendek dari orang yang terlalu tinggi tadi musadzab. Jadi nyelengkring ngoten. Nah, beliau sedengan. Niku wis bolak-balik kita beritahukan dari riwayat-riwayat sebelumnya. Adimil hamati. Kanjeng Nabi itu agung, jadi beliau berjiwa pelindung. Adimil hamah. Ya niku wau. Jiwane beliau selalu melindungi, ngayomi. Yes, bagaimana beliau kalau ke fuqara wal masakin niku kan. Bagaimana beliau terhadap lek sing niku riwayat niki saged dipirsani niku. Bilal ketika mau dihadiahkan ke Rasulullah awal-awal Islam itu dah. Awal-awal Islam niku, masih belum hijrah itu. Bilal niku wis minder. Karena beliau keringat sudah menjadi satu dengan kulitnya. Sering sebenarnya Sayyidina Bilal artinya sering terbakar matahari dalam bertelanjang dada beliau wis. Sayyidina Bilal toh. Ini beliau orang Habasyah wa fi riwayatin orang Ethiopia. Jadi beliau berkulit hitam dan memang budak. Dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Lah nyeletuk ning Bilal, saman kok tak hadiah nang Kanjeng Nabi. Tak paring nang Kanjeng Nabi. Bilal ini langsung minder kente anati. Aku koyok ngene iki ya apa nanti penyikapan Rasulullah terhadap saya. Masa aku ngene iki layak untuk dihadiahkan ning Rasulullah sedeng. Terkenal toh. Dari riwayat yang kemarin kan kita bahas fisik Rasulullah seperti itu. Terus berjiwa besar dan orang menghargainya seperti itu. Bilal bingung deh ke awal. Memosisikan diri kok ketika dihadiahkan iki piye? Kan ngaten ta kemarin sering itu sudah sering. Tapi enggak ngurus Abu Bakar As-Siddiq. Pergolakane Bilal ini gak ngurus, penting tak hadiahno.
Sampean baca wis sampean goleki riwayat itu ketika dihadiahkan. Bagaimana penyikapan Rasulullah? Ternyata tengajeng niku ketika Sayyidina Abu Bakar wis nggo Bilal nglandang Bilal ngeten iki kate dihadiahno. Rasulullah itu membuka pintu itu sudah dengan menengadahkan membika asta kaliye ngeten iki. Melebihi ekspektasi sing Bilal iki bingung bersiwet tambah gak karu-karuan to Bilal. Untuk memosisikan diri ini. Padahal asalnya Bilal berpikir seperti itu. Nah, maka dikatakan azimal hamati. Beliau besar sekali dalam perlindungannya untuk melindungi orang. Beliau berjiwa pelindung. Rajilal sya'ri, kula terusaken mawon niki kekatan nggih. Rajilal sya'ri ini faraqat aqiqatuhu faraqah. Tulisannya dadi telu barang ngene iki. Nggih jejer telu jalan. Wa illa fala yujawizu sya'ru syahmata udhunayhi idza huwa waffarahu azharul launi wasi'al jabini azajjal hawajibi sawabigha fi ghairi qaranin bainahuma irkun yadurruhul ghadab aknal iri oke aknal irinina lahu nurun ya'luhu yahsabu man lam yata'ammaluhu asyamma kasal lihyati tebal apa itu alisnya sahlal khaddaini dhali'al fami muflijal asnani daqiqal masrabati ka'anna unuqahu jaidu damiyati fi safa'il fiddati mu'tadilal khalqi. Sangat dalam pasti penciptaan Gusti Allah mu'tadil, sangat proporsional dalam penciptaan Gusti Allah untuk sosok Muhammad. Badina mutamasikin sawa al-batni was sadri aridus sadri ba'ida ma bainal mankibaini dhahmal karadisi anwarul mutajarridi mausula ma bainal labbati was surrati bisya'rin yajri kal khatti ariyas thadyaini wal batni mimma siwa dhalika ash'arad dhira'aini wal mankibaini wa 'aliyas sadri tawilaz zandaini rohbar rohati sya'nal kafaini wal qadamaini. Ngalah berkah kali dawe sahabat nika nggih. Sa'ilal atrafi au qala sya'ilal atrafi. Niki dalam sebelat saya pakai sin sa'ilal atraf. Ini perawinya Sayyidina Hasan itu atau dawuh ngeten paham kula au qala sya'ilal atrafi. Saking wedine keliru meriwayatkan. Jadi sampai pilihan kalimat yang hampir saja tetap disebutkan dua-duanya. Himsonal akhmasaini masihal qadamaini yanbu anhumal ma'u idza zala zala qal'an idza zala qal'an yakhtu takaffuyan sing kala wingi takaffa aya takaffau nika niki masdare yakhtu takaffuyan berjalan lebar lampai melebar nyet kledang-kledeng sing yo aja sing wak wae mboten sing biasa tapi kesane itu enggak ngelambiar wayam si haunan dari al-misyati idza masya ka'annama yanhattu min sababin. Niki pun sami kalih riwayat sebelumnya yang oleh Sayyidina Ali dan oleh yang lain. Wa idzal tafata iltafata jami'an. Niki sami nggih kalih sahabat yang lain. Khafidhat tarfi nadru ilal ardi atwalu min nadri ila samai jullu nadri al mulahadatu yasuku ashabahu wa yabdaru man laqiya bisalam.
Kalau terusakan ingkang terusane nika wau, beliau berjiwa pelindung, rambutnya bergelombang. Apabila beliau menyisir rikmone niku wau, maka dibelahnya menjadi dua. Nah, lek nyisir niku dibelah rumiyin jadi dua ngeten. Berarti ngeten. Nah, ngeten. Jadi dua dulu. Baru mangke terserah model ngepang, model opo wis pokoke dibelah dulu. Nah, itu lek nyisir ngoten. Nah, pun lek menyisir lho nggih, lek menyisir maka dibelahnya menjadi dua. Bila tidak, maka ujung rambutnya tidak melampaui daun telinga. Nah, lek mboten ngoten niki dimasukno mriki. Lah, dimasukno ngeten. Nah, ngeten. Khasnya Rasulullah, rambutnya disisir rapi. Mboten sisir nandi-nandi ngwesak suri cilik ngono iku aja. Ojo dibayar. Iku pesole iku, Bos. Niku ngagem niki lho Kanjeng Rasul, asabihi ngagem niki lho Kanjeng Rasul. Terus tapi yo gak apa-apa, cek rapi ta Bos, sampe ngesak ngalor ngidul. Lah wawas rek dikesak mburi suri cilik. Nika saya menangi Abi. Menangi ya. Rambutnya disisir dengan rapi sehingga tampak selalu bersih. Nah, bersih napa rapi mboten semrawut, dainya lebar. Nah, kalau ini sehingga beliau beda loh Pak, budak ambil lebar beda. Budak itu nih. Jadi beda. Tapi ya termasuk lebar toh. Alisnya melengkung bagaikan 2 bulan sabit yang terpisah. Jenengan nek mirsani bulan sabit hilal. Nah, sabit itu sing terpisah jebret. Nah, bulan sabit. Ya rada modele kaya ibu-ibu lek nika nggih ngethok dianu ngoten ya, bulan sabit terpisah ngoten. Wapi ngoten. Tapi yo gak dijuabuti dikeriki ngono rek. Mboten saestu Rasulullah mboten marengaken niku. Wis alamiah wis Gusti Allah maringi pun. Wong sampai rambut putih niku saja Rasulullah dalam hadis yang juga tidak dhaif niku mboten marengaken sakjane. Jabuti rambut putih itu. Ya wis itu wis. Cuman Rasulullah mangkate beliau ada sahabat beberapa yang menghitung mboten ngantos rikma petake Kanjeng Nabi itu 20 lembar. 20 lembar rambut. Tidak sampai 20 rambut. Yang ada pada sosok Rasulullah uban beliau. Alisnya melengkung bagian sabit terpisah. Di antara keduanya terdapat urat yang tampak kemerah-merahan. Alis niki terus terdapat urat yang tampak kemerah-merahan ketika marah. Marah Kanjeng Nabi niku lek ten tibak di riwayat yang cek mboten masani Kanjeng Nabi berarti yo muring-muringan pisan, gak ngan, muring-muring barang ngoten. Ndak. Rasulullah itu ketika beliau marah itu wa idza du'i'a haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabi. Di riwayat yang lain kan kata. Gusti Kanjeng Nabi itu ketika beliau kersa marah itu ketika disempitkan hak-hak Allah. Du'i'a haqqullahi. Kalau wa idza haqqu nafsahu. Jadi wa idza du'a haqqu nafsi, jika disempitkan hak diri beliau Rasulullah itu ya'fu wa la yujawi. Beliau selalu memaafkan dan tidak menjawab. Tapi kalau hak Allah Ta'ala beliau sudah beda. Berarti kecemburuane gak terima Gusti Allah direndahkan oleh makhluknya. Rasulullah cemburu saking cintane nang Gusti Allah Ta'ala. Itu marahnya beliau itu kemerah-merahan dalam urat di antara ini. Hidungnya mancung di puncaknya. Lek awake itu manjung di nyelepor.
Sampeyan mancung mlebu kuwi. Mboten. Rasis bos. Mboten. Senggol dong. Mboten. Jadi lek tekan jero ngono monggo dokter iku ngrongsen. Oh, bangire ndek jero, bangir tetep. Tetep bangir, Bos. Nggih. Nggih. Senggol dong. Tapi tetep bangir. Oh, Kanjeng Nabi kula bangir sing lebet Kanjeng Nabi. Ya. Di puncaknya ada cahaya yang memancar. Oh, di puncaknya, mancung di puncaknya hingga orang yang tidak mengamatinya, oh nggih, pucuke berarti niki nggih, akan mengira, oh nggih bener, pucuk itu pucuk, jadi puncak tadi sama. Puncak hidungnya lebih mancung. Oh, ditiru ambek wong rias-rias nih kan nggih. Disirit kayak putih nih. Puncaknya ini. Ini kan depan. Nggih. Di puncak kan atasnya berarti. Mboten niki sedanten nyelirite niki. Oh. Niki puncak dari hidung. Nggih, nggih. Anu yang di atas itu. Coba sih niki dia. Nggih. Mantun makan gule paling kan. Riko, Bos, Riko. Kira cemon. Riko cemon. Asli ya. Nasi bisa. Iya, azharul launi wasi'al jabini azawad hawajibi sawabi wa fi ghairi qaranin bainahuma irkun yadurul ghadabu aknal irinin lahu nurun ya'luhu yahsabu man lam yata'ammalu asamma nurun ya'luhu cahaya yang ya'lu itu memuncak, jadi meninggi. Nah, nggih niku lek paham kula hidung ini kan begini ya. Hidung ini kan begini. Nah, niki ngeten lek paham kula lho nggih niki.